Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang kedua, memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang di dalamnya ada kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana di dalamnya terdapat agama, ras, suku, dan budaya yang beraneka ragam. Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dari segi pertanian, perikanan, pertambangan, migas, dan masih banyak lagi. Dan diperlukan sebuah sistem untuk mengelola itu semua, sehingga membuat masyarakat menjadi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Pancasila. Maka, timbullah pertanyaan di dalam diri kita, siapa pencetus dari sistem ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya? Istilah ekonomi Pancasila pertama kali muncul pada tahun 1967 pada artikel Dr. Emil Salim. Sistem ekonomi Pancasila merupakan salah satu sistem ekonomi yang diterapkan dan juga dijalankan berdasarkan dengan prinsip nilai serta moral yang terkandung di dalam Pancasila dan merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di dalamnya dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara umum, terdapat 5 sumber nilai yang terkandung di dalam sistem ekonomi Pancasila. Di antaranya adalah yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua, nilai kemanusiaan, yang ketiga, nilai kesatuan, yang keempat, nilai musyawarah atau demokrasi, dan kelima, yaitu nilai keadilan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu kelebihannya adalah kepemilikan pribadi diakui oleh negara selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan bersama atau publik. Kedua, manajemen ekonomi berjalan secara bersama atau kolektif guna mendapatkan kesejahteraan bersama. Ketiga, ekonomi nasional lebih memprioritaskan kesejahteraan warga negaranya. Adanya kebebasan untuk menuangkan kreativitas untuk berkreasi dan juga berinovasi asal tidak mengganggu kepentingan warga negara yang lainnya. Untuk kekurangan dalam sistem ekonomi Pancasila, yang pertama adalah pengambilan keputusan ekonomi lambat karena harus direkonsiliasi dengan kepentingan bersama. Kedua, ekonomi cenderung berfungsi kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang memakan waktu. Dan yang ketiga, terdapat dominasi negara di dalam mengelola ekonomi yang berpotensi mengurangi dan juga membunuh kekuatan penciptaan serta inovasi. Terdapat beberapa contoh dari penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi. Keberadaan koperasi menjadi salah satu bentuk dari penerapan ekonomi Pancasila jika dilihat dari pendirian mereka. Koperasi adalah usaha kolektif yang berbasis kebersamaan. Manajemen serta distribusi asetnya dikendalikan oleh anggota untuk meminimalisir terjadinya perbedaan ekonomi antar individu. Sayangnya, ketenaran koperasi semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang hanya mempunyai satu nama saja. Yang kedua adalah BUMN. Keberadaan BUMN atau badan usaha milik negara menunjukkan adanya peran negara di dalam mengelola perekonomian di berbagai sektor. Sebagian besar BUMN adalah hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.
Apabila BUMN mengalami privatisasi, ini bisa dilihat sebagai indikasi dari berkurangnya peran negara di dalam mengelola perekonomian negara. Yang ketiga adalah serikat buruh atau serikat pekerja. Adalah bentuk dari gerakan kolektif tingkat pekerja, hubungan antara pekerja dengan pemberi pinjaman yang rentan terhadap eksploitasi. Ini dapat dikurangi dengan keberadaan dari serikat pekerja ini. Serikat pekerja yang kuat tentunya mempunyai posisi negosiasi yang sangat kuat pula di mata pemberi modal. Kesenjangan pendapatan antara pekerja dengan pengusaha, termasuk tim manajemen perusahaan, dapat dikurangi jika serikat pekerja ada di posisi negosiasi yang kuat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ekonomi Pancasila lebih mengedepankan kesejahteraan bersama dibandingkan dengan kesejahteraan dari segelintir orang.